Saat ini Tuhan, Engkau hadir saat ini di tempat ini. Bapa, berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk mendengar. Engkau membubuhkan firman-Mu di mulut hamba-Mu, Saudara Timotius Arifin, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau mengurapi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Tadi pagi ada satu message yang khusus untuk jemaat di sini. Saya harap saudara untuk dapatkan kasetnya. Secara singkat saya sampaikan tadi pagi tentang 10 hal yang tidak bisa saudara rubah dalam kehidupan saudara, dan bagaimana hal-hal ini justru yang saudara selama ini anggap kerugian justru merupakan keuntungan di dalam saudara mengikut Tuhan. Bahkan yang saudara dulu anggap keuntungan mungkin justru rugi untuk mengikut Tuhan. Ada berapa hal? Itu kita tidak bisa memilih orang tua kita, waktu kehidupan kita lahir dalam zaman apa kita tidak bisa memilih, jenis kelamin kita, urutan kelahiran, saudara-saudari, ras kita, kebangsaan, bentuk wajah, fisik kita, kemampuan mental, proses menua dan kematian. Saudara bisa dapatkan dalam sudah direkam, saudara bisa dapatkan pada bagian rekaman. Saya kira baik sekali kalau saudara bisa dapatkan ini, dan saudara akan dikuatkan dalam hidup saudara mengikut Tuhan. Dan untuk message selanjutnya saya mengajak saudara melihat 2 Timotius pasal kedua. Mulai dari 2 Timotius pasal pertama ayat 14 terlebih dahulu, dan kita lanjutkan 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius 1 ayat 14 berbunyi begini. Peliharalah harta yang indah. Harta ini treasure, harta karun yang indah, yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Akan diberikan atau telah diberikan? Akan diberikan atau telah diberikan? Berapa banyak saudara punya harta yang indah itu? Coba angkat tangan saudara. Berapa banyak saudara yang di sini sungguh-sungguh kaya raya? Harta itu sudah ada pada diri saudara. Coba angkat tangan. Tidak terlalu banyak. Saudara, kalau orang masih mencari harta di luar ini, berarti saudara belum punya harta di dalam. Kalau saudara sudah punya harta di dalam, saudara tidak lagi terpengaruh oleh benda-benda yang ada di luar kita maupun situasi di sekeliling kita. Contoh saja, manusia itu akan mencari apa yang dia belum punya. Seorang pria yang belum memiliki istri yang seperti permata, firman Allah mengatakan istri itu lebih berharga daripada batu mira delima, ya, more precious than ruby, ya. Pasti dia suka mungkin batu-batu cincin, beli berlian. Tetapi kalau sudah punya istri yang telah diperbarui oleh Yesus, saudara tidak lagi perlu cari yang demikian. Amin. Saudara sudah berbahagia. Orang yang mencari kepuasan dari benda-benda, dia belum mempunyai sesuatu di dalamnya. Tetapi firman Allah pada pagi hari ini mengatakan, bagi saudara yang telah memiliki harta yang indah itu, saudara harus memeliharanya, menjaganya dengan baik-baik. Karena saudaraku, firman Allah mengajar pada kita, jiwa kita, jiwa saja, harganya lebih dari semua harta benda yang ada di atas muka bumi ini. Kalau saudara masih merasa miskin, memang saudara belum punya hidup yang kekal. Tapi kalau saudara tahu saudara punya harta yang kekal dan menetap sifatnya di dalam diri saudara, saudara tidak terpengaruh lagi oleh baju baru, oleh pakaian model baru, atau rambut model terbaru, atau mobil model terbaru. Sebab yang selalu baru ada di dalam diri saudara. Untuk menjaga harta itu ada petunjuk di dalam 2 Timotius pasal kedua ayat 1 sampai dengan 11. Haleluya. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang kau telah dengar daripadaku di depan banyak saksi,
Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita atau ambil bagian di dalam kesulitan dan kesukaran sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah maka aku menderita. Mengapa Paulus menderita? Karena pemberitaan Injil. Malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar, menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Kita baca ayat 11 sampai dengan 13 bersama-sama. 1, 2, 3. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sebelum saya lanjutkan, ada berita baik yang perlu saya sampaikan, bahwa dalam akhir bulan ini juga Betani Semarang berdiri. Saudaraku, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara bersuka cita? Kalau suka cita, tepuk tangannya lebih keras dari itu. Amin. Haleluya. Haleluya. Karena kami tidak memberitakan sesuatu yang tidak kekal, tetapi yang kekal sifatnya. Saudaraku, orang mulai mengerti bahwa dari materi, terutama orang Jakarta, saudaraku ya, ya orang Jakarta, mengerti materi saja tidak memuaskan. Kita tahu contoh saja seperti Christina Onassis, orang yang sangat kaya. Dia lahir dengan sendok perak di mulutnya. Saya percaya bukan sendok perak lagi, sendok emas bertatahkan berlian di mulutnya. Tetapi dia mati, membunuh diri. Di luar negeri diberitakan dengan jelas bahwa kecenderungan bahwa dia membunuh diri itu sangat keras sekali. Dia tidak menikmati kehidupannya, dia tidak berbahagia. Dia mencari kebahagiaan ke kiri dan ke kanan. Sayang sekali. Kenapa sayang? Karena namanya itu Christina. Nama yang pertama daripada namanya itu menunjukkan di mana dia menemukan kebahagiaan, yaitu di dalam Christ, di dalam Kristus. Dia tidak mendapatkan itu. Dia punya harta dunia. Bahkan seorang temannya yang baik, saya membaca dalam laporan di luar negeri, Christina has many houses but no home. Punya rumah banyak, tapi rumah tangga yang benar, rumah yang didiami, tidak punya. Di setiap kota besar, kota peristirahatan yang paling hebat di seluruh dunia, di Riviera, di mana-mana, di Miami, dia punya semuanya. Tetapi dia belum memiliki harta yang kekal. Karena itu berbahagia anak-anak Tuhan yang ada di sini, kalau saudara sudah memiliki harta di dalam diri saudara. Harta itu luar biasa. Itulah hidup kekal. Hidup yang kekal yang Allah berikan kepada saudara. Dan karena itu Rasul Paulus berkata, untuk kita berani ikut menderita. Ada 3 citra orang Kristen yang disebutkan di sini. Yang pertama, sebagai prajurit yang sedang berperang, a warring soldier. Bukan tentara yang sedang santai, yang sedang bersenang-senang, bukan. Tentara yang sedang berperang, bersiap-siap berperang. Dan yang kedua,
sebagai seorang juara. Seorang juara, seorang master, seorang juara di dalam olahraga. Yang ketiga, sebagai petani yang bekerja keras. Bukan petani yang ngantuk, bukan petani yang teler, tetapi petani yang bekerja keras. Mungkin banyak orang Kristen di sini, saudara menanam, tetapi bukan petani yang bekerja keras. Saudara cuma petani biasa. Mungkin ada di sini melihat pertandingan olahraga, tetapi saudara tidak ikut main. Saudara cuma nonton. Saya mau beritahu, di mana-mana tidak ada penonton mendapatkan hadiah. Hanya mereka yang ikut bertanding yang mendapatkan hadiah. Saudara yang kasih Tuhan, hanya tentara yang berperang yang mendapatkan sukacita atas kemenangan. Karena itu saudara, kenapa banyak orang Kristen tidak berbahagia? Dia mencari dan mencari kebahagiaan di luar dirinya, padahal kekayaan itu ada di dalam dirinya sendiri. Saudara, banyak ya seperti opa-opa sudah tua, kacamata ditaruh di atas kepala saudara, ya, dan dia cari, mana kacamata saya, mana kacamata saya, padahal kacamata ada di kepalanya saudara. Sudah linglung atau potlot ditaruh di sini. Dia mencari potlot pada dirinya sendiri. Demikian juga banyak orang Kristen, mereka mencari harta, padahal harta itu ada di dalam dirinya. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, jadilah kuat oleh kasih karunia yang ada dalam Kristus Yesus. Ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik. Prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Prajurit yang sedang berperang. Saya mau tunjukkan kepada saudara, kalau saudara tidak sungguh-sungguh bersiap-siap, tema tahun ini yang diberikan oleh Bapak Gembala kita adalah hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Kalau saudara tidak berjaga-jaga, hati-hati, harta saudara sedang diincar oleh iblis. Kita memberikan contoh 2 Samuel pasal 11 ayat pertama. Kita melihat bagaimana seorang prajurit, kalau dia tidak berperang, apa yang terjadi dengan dirinya? 2 Samuel pasal 11 ayat pertama dan kedua. Waktu Paulus memberikan contoh kepada Timotius tentang prajurit yang berperang, dia menceritakan tentang prajurit Romawi. Saat itu tidak ada prajurit yang lebih hebat daripada prajurit Romawi. Terkenal dengan apa? Kedisiplinannya. Dan bukan cuma disiplin, tetapi selalu berjaga-jaga, selalu siap. Mereka tidak pernah tertidur. Setiap prajurit yang tertidur waktu jaga malam akan dihukum seberat-beratnya. Mereka akan disalib. Tidak hukuman yang enteng, tetapi hukuman mati bagi seorang prajurit yang tertidur. Demikian juga bagi orang Kristen yang tertidur. Bahaya saudara. Kita melihat 2 Samuel pasal 11 dan saudara membaca, ada seseorang yang hampir-hampir hartanya hilang, ludes saudara. Apa tertulis di sana? Pada pergantian tahun, pada waktu in the spring, pergantian tahun itu musim semi. Jadi waktu udara sedang enak, matahari sedang cerah. Mungkin saat ini dalam keadaan bisnis saudara sedang cerah, seperti musim semi saudaraku. Apa yang terjadi? Pada waktu raja-raja biasanya apa? Maju untuk apa? Berperang. Maka Daud menyuruh Yoab maju bersama orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Berapa persen laki-laki yang berperang di Israel? 100%, kurang 1, yaitu justru Raja Daud saudaraku. Justru dia tinggal di rumah. Apa yang terjadi? Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Saudara, di waktu raja-raja sedang berperang, di waktu semua orang laki-laki yang dewasa pegang senjata maju berperang, apa yang terjadi pada Daud? Justru dia menikmati musim semi. Di atas atap rumahnya dia melihat keluar dan hartanya hilang. Saudara yang kasihan Tuhan, kalau Tuhan tidak mengampuni Daud, segala yang dia pernah lakukan tidak ada hasilnya. Hartanya hilang hanya karena dia tidak berjaga-jaga. Semua orang berperang, tetapi Daud sendiri pakai piyama saudaraku. Ya, Daud pakai piyama, pakai kaos oblong, bersantai-santai, lalu matanya melihat jatuh dalam dosa.
Ya, sementara yang lain melayani, lalu saudara duduk di rumah sewa video. Batseba dipasang, saudaraku. Dan saudara mulai membayangkan, begitu dari mata saudaraku, dari mata, dosa karena mata, saudara ingin, dan saudara mulai melangkah, jatuh di dalam dosa. Hartamu hilang, hartamu dirampas. Saudara, prajurit Romawi terkenal dengan ketangguhannya. Saya mau ceritakan satu kejadian yang tercatat dalam sejarah. Waktu tentara Romawi menyerang British, Inggris Raya, begitu mereka mendarat dengan kapal-kapal yang datang dari Italia, dengan perlengkapan senjata perang, dengan makanan untuk berbulan-bulan, begitu mereka mendarat, komandan daripada tentara Romawi mengatakan, di depan daripada musuh-musuh mereka, waktu itu orang-orang Inggris sudah mendengar tentang kehebatan tentara Romawi. Mereka mulai gemetar, mereka bersembunyi dan menantikan tentara-tentara ini untuk berperang, saudara. Dan saat itu komandan tentara Romawi mengatakan, prajurit siap, ambil bahan bakar, bakar kapalmu. Kapalnya suruh bakar, saudara. Mereka tidak tanya A, tidak ngomong B, tidak rapat, saudaraku. Mereka taat. Tidak usah ngomong kapalnya dibakar. Masuk akal enggak, saudaraku? Kapalnya dibakar. Tetapi waktu kapal itu dibakar, komandan itu sebetulnya memerintahkan, rebut Inggris atau kamu mati. Kamu tidak ada jalan untuk mundur. Kamu tidak ada jalan untuk pulang ke Italia. Kamu tidak ada jalan untuk menyelamatkan dirimu. Maju dan kuasai Inggris Raya. Saudara melihat tentara Romawi yang semacam itu, tentara Inggris gemetar, saudara. Mereka meninggalkan pedangnya, mereka meninggalkan alat-alat perangnya, mereka dibabat habis. Inggris dikuasai oleh Romawi karena mereka melihat kedisiplinan daripada tentara Romawi. Dan Rasul Paulus mengatakan, dia ingin orang Kristen seperti itu. Dia ingin orang Kristen berjaga-jaga. Daud bisa mengalahkan Goliat, tetapi dia jatuh kepada Batseba. Karena itu saya sebagai hamba Tuhan, saya selalu berjaga-jaga. Dan nomor satu, saudaraku, apa yang menarik pada seorang tentara? Kedisiplinannya, ketaatannya. Pada waktu zaman-zaman persekutuan karismatik, mulai saya bertobat sekitar tahun 70-an, saudara, sampai awal tahun 80. Berkumpul begitu banyak hamba-hamba Tuhan. Tetapi satu hal yang kurang pada kita, tidak ada satupun mau menundukkan diri pada seorang komandan. Mereka semua merasa hebat, mereka semua merasa dipakai oleh Tuhan. Timbul kekacauan di mana-mana. Mereka katakan, aku tidak mau diperintah oleh siapapun, aku tidak mau diarahkan oleh siapapun. Dan karena itu banyak yang jatuh dalam dosa. Tetapi ada seorang prajurit Romawi yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Saudara bisa membaca di dalam Alkitab, seorang prajurit yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Saudara bayangkan, kalau dipuji oleh gubernur mungkin saudara senang. Saudara dipuji Bapak Presiden, saudara senang. Ini yang memuji Allah sendiri. Waktu Allah turun di atas muka bumi, dalam diri Yesus Kristus, dia pernah memuji beberapa orang. Dan salah satu adalah tentara Romawi ini. Pada waktu itu pemimpin tentara Romawi ini, mungkin dia seorang hulu balang laskar, seorang kapten mungkin. Dia datang pada Tuhan Yesus dan dia katakan, Guru, hambaku sedang sakit keras. Tetapi tidak perlu guru datang ke rumahku. Katakan sepatah kata saja. Say one word. Sebab aku ini seorang bawahan. I'm a man under authority. Aku ini seorang bawahan. Dan di bawahku ada juga prajurit-prajurit yang lain. Kalau aku katakan kepada prajuritku pergi, maka dia pergi. Kalau aku katakan kepada prajuritku kerjakan ini, maka dia akan kerjakan itu. Tuhan Yesus menggelengkan kepala. Heran, dia katakan, di antara seluruh umat Israel tidak pernah ada iman sebesar orang ini. Saya renungkan, saudara, di mana yang dipuji oleh Tuhan adalah ketaatannya.
Dia mau menundukkan diri di bawah seseorang. Kalau seorang mau berhasil di dalam pelayanan, saudaraku, selain saudara berjaga-jaga sebagai seorang tentara, supaya saudara tidak jatuh seperti Daud, saudara juga harus berani menundukkan diri kepada orang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau bersaksi tentang kehidupan saya sendiri. Tahun lalu, saya mendapat perintah dari atasan saya dalam satu persekutuan di mana saya terlibat di situ. Ditulis, dikatakan di sana, saudara tidak bisa lagi melayani di tempat kami karena alasan begini-begini. Saya katakan, baik, segera saya lakukan. Karena I'm a man under authority. Kalau saya ingin minta otoritas daripada Tuhan, saya harus juga mau di bawah otoritas. Oh, teman-teman saya ribut, saudaraku. Teman-teman saya yang lain, mereka merasa ribut. Jangan terima begitu saja. Bahkan sampai hari ini. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan, apa yang diminta Tuhan? Ketaatan. Pada awal tahun ini, saya dipanggil oleh Bapak Gembala. Dia katakan, Arifin, waktunya kamu sekarang untuk full time melayani Tuhan. Saya katakan baik. Saya tidak tanya A, tidak tanya B. Saya tidak tanya kepada istri saya, saya tidak minta pertimbangan orang tua saya, karena Bapak Gembala adalah atasan saya. Saya katakan baik, Pak. Keesokan paginya, saya katakan kepada wakil saya ada wakil seorang insinyur arsitek, kumpulkan semua pegawai kita. Dia katakan, loh kenapa? Saya dapat perintah dari Tuhan segera untuk full time. Saya kumpulkan segera pegawai saya tidak tanya A, tidak tanya B, saya mau ikut firman Tuhan. Karena disiplin itu ada hubungannya dengan disciple, murid. Seorang murid Tuhan itu harus taat. Karena itu kalau ada daripada kita yang tidak mau taat kepada firman Tuhan, tidak mau menundukkan diri di bawah sebuah gereja lokal, saudara-saudara akan mengalami kesulitan besar. Karena itu saya kumpulkan pegawai saya, mereka juga kaget, saudara. Saya minta hikmat dari Tuhan, saya periksa perburuan. Saya katakan nanti akhir Februari, terakhir kamu kerja, saya akan berikan pesangon, saya dapat panggilan melayani Tuhan. Saya tidak perlu bergumul dulu. Karena apa? Saya cuma seorang prajurit. Seorang prajurit, saudara, harus berkenan kepada komandannya. Karena itu saat ini di Amerika, banyak penginjil keliling yang tidak mau menundukkan diri pada satu gereja manapun. Dan satu persatu mereka jatuh, mereka gagal. Karena saudaraku, tanpa covering, tanpa perlindungan dari satu gereja lokal yang ada 5 jawatan, rasul, nabi, pengajar, guru, gembala, dan pengajar, dan penginjil, maka kita akan jatuh. Tetapi baru-baru ini saya mendengar kabar dari seorang rekan saya bahwa baru-baru ini akhir tahun yang lalu mereka berkumpul. Ini penginjil-penginjil keliling berkumpul. Biasanya tidak mau menundukkan diri pada siapapun. Lalu apa yang terjadi? Akhir daripada pertemuan itu, konklusinya, keputusannya, kami harus bertobat. Karena kami harus kembali ke gereja kami masing-masing dan menundukkan diri pada gereja lokal. Bapak Abraham Alextanus Seputra mendengar dari Dirjen Bimas Kristen bahwa di Jakarta ada 2.000 persekutuan doa yang tidak terdaftar pada gereja manapun. Tetapi inilah saatnya, inilah satu zaman yang baru yang Allah kerjakan di tengah kita, bahwa kita semua mau berkenan kepada komandan. Terserah komandan yang mana yang Tuhan tunjukkan kepada saudara. Karena saudara tidak mau menundukkan diri, saudaraku. Oh, saudara, kita melihat apa keistimewaan dari Tuhan Yesus. Yang pertama, ketaatannya. Dia katakan, jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Dia menundukkan diri di bawah otoritas daripada orang tuanya waktu dia masih kecil. Dia di bawah bimbingan daripada Yusuf dan Maria. Dan setelah dia besar, saudara, dia tidak pernah melanggar hukum yang manapun, tidak pernah melanggar hukum apapun, karena dia belajar menundukkan diri. Ditunjukkan, ditanyai oleh seorang Farisi, apa kamu bayar pajak? Tuhan Yesus katakan, mereka tanya, apa perlu kita bayar pajak? Ini pemerintah Romawi, pemerintah asing, pemerintah penjahat,
pejabat-pejabatnya korupsi semua, apa perlu kita bayar pajak? Tuhan Yesus katakan, mana ada mata uang, lihat gambarnya siapa itu. Dilihat gambarnya kaisar, berikan kepada Allah yang menjadi milik Allah, berikan kepada kaisar yang menjadi milik kaisar. Karena itu saya berbahagia bagi siang hari ini kita berkumpul di sini, saudaraku. Kita mau bersama-sama melayani Tuhan. Tidak ada satu lebih daripada yang lain. Kita mau saling menundukkan diri supaya nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Saudara mau? Siapa mau? Coba angkat tangan. Haleluya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Seorang prajurit yang baik. Ada satu cerita lagi yang sungguh-sungguh terjadi dan tercatat dalam sejarah. Ada satu kesultanan di daerah Tibet, di daerah Nepal, Tibet sana. Dan sudah tahu saat itu Genghis Khan menguasai seluruh daerah Asia, bahkan sampai ke Timur Tengah, saudara, dikuasai oleh Genghis Khan. Genghis Khan dari Mongol yang begitu kuat dengan tentara berkuda, dengan prajuritnya yang luar biasa. Dan ada satu kerajaan kecil, tentaranya cuma sedikit. Negara itu bukan negara yang kuat, cuma dia ada di atas puncak gunung, di daerah yang dingin sekali. Dibuatkan surat oleh jenderal dari Genghis Khan. Surat itu sampai kepada raja di tempat itu. Tulisannya begini: menyerah atau hancur. Sederhana saja, menyerah atau hancur. Pada waktu dia membaca itu, kalau orang lain mungkin saya pingsan, mungkin saya takut menerima surat dari jenderal Genghis Khan. Dia katakan, utusan dari Genghis Khan, coba lihat apa yang ada pada saya. Dia panggil prajurit. Seorang prajurit datang, siap, bunuh diri. Prajurit itu mengambil pisaunya, mengambil pedangnya, dia tusuk dirinya, dia mati. Saat itu juga kaget, saudara. Utusan dari Genghis Khan ini kaget, kok ada tentara model begini. Yang satu lagi, saudara, prajurit satu lagi ke sini, dia panggil namanya, siap. Itu daerah tebing, saudara. Dan dikatakan, raja itu berkata, loncat. Nggak ngomong A, nggak ngomong B. Saudara kira-kira kalau saudara yang jadi tentara, saudara bilang apa? Enak aja loncat, gaji nggak cukup suruh loncat-loncat. Ya mungkin begitu, saudara, ya. Nggak ngomong, saudara. Siap, langsung dia loncat, saudara. Langsung jadi tempe gepeng, saudaraku. Dan dia katakan, saya punya 600 tentara semacam ini, kurang 2. 598 tentara. Besok jenderalnya Genghis Khan akan makan bersama anjing-anjing saya. Dan pertama kali dalam sejarah, tentara kerajaan dari Genghis Khan dikalahkan oleh negara yang kecil itu. Karena mereka adalah orang-orang yang taat. Taat kepada raja mereka. Betapa rindu hati daripada Paulus supaya orang-orang Kristen jadi prajurit yang baik. Apa tandanya prajurit yang baik? Nomor 1 dikatakan tidak memusingkan diri dengan soal-soal apa? Penghidupan. Coba saudara renungkan sebentar. Bukan dipusingkan, tetapi memusingkan diri. Jadi siapa yang memusingkan? Diri kita sendiri. Apa yang bisa memusingkan kita? Soal-soal penghidupan. Banyak orang Kristen sekarang sedang pusing. Padahal pusingnya soal kecil. Kenapa ya saya tidak punya baju baru? Kenapa belum punya pacar? Kenapa belum punya mantu? Soal-soal kecil, soal-soal sementara, soal-soal penghidupan. Saudara saya sudah menikah hampir 12 tahun, belum punya anak. Ada orang seumur hidup mengeluh, kenapa saya melayani Tuhan belum dijawab ini, belum dijawab itu. Seorang prajurit yang baik tidak memusingkan diri dengan soal-soal pribadinya, supaya dia berkenan kepada komandannya. Amin. Karena itu tidak heran dengan 2 orang tentara, Paulus dan Silas, Paulus dan Barnabas, dikatakan dalam Alkitab, mereka menjungkir balikkan dunia. Orang yang menjungkir balikkan dunia ada di sini. Siapa mereka? Paulus dan Barnabas. Karena mereka adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Saudaraku, saat ini Tuhan mencari orang-orang yang taat. Saya bertemu dengan Brother Roy Durman, seorang evangelis yang kita kenal semua. Di mana rahasia
keberhasilannya. Saya mau ceritakan kepada saudara. Begitu dia sampai di kota Surabaya, saya ini interpreternya, saya ini penerjemahnya, usianya 72 tahun, masih semangat melayani Tuhan. Waktu saya masuk ke kamarnya, apa yang sedang saya lihat? Apa dia sedang santai nonton TV, minum minuman yang enak, saudaraku. Kami tempatkan dia di hotel bintang 5 di Surabaya. Dia sedang berlutut. Apa di depan dia? Di depan dia ada peta Indonesia. Saya tanya, Brother Roy, what are you doing? Apa yang kamu sedang kerjakan? Dia tanya pada saya, Brother Arifin, where is Ujung Pendeng? Ujung Pandang, saudara. Katanya Ujung Pendeng. Saya diperintah Tuhan ke Ujung Pandang. Jadi dia tidak tunggu surat panggilan khotbah, enggak. Dia diperintah ke Tuhan kemana? Dia pergi. Saya katakan, tidak kebetulan hari ini ada seorang saudara dari Ujung Pandang. Dia katakan kepada mereka, Tuhan perintah saya, sediakan saja tempat, seluruh biaya saya tanggung sendiri. Saudara tahu, kalau orang taat kepada Tuhan, mujizat terjadi dengan luar biasa. Waktu hari pertama dia pergi ke Ujung Pandang, saudara, di situ ada seorang anak gadis. Hari pertama sudah terjadi satu mujizat di mana ada orang Muslim tuli, saudara, mendengar. Lalu hari kedua ada seorang gadis Konghucu. Seorang gadis Konghucu, saudara, kakinya ini mau diamputasi. Dia kecelakaan dan dokter mengatakan harus dipotong karena kakinya sudah bengkak dan tidak bisa bergerak. Tetapi panitia membaca koran dan kasihan karena gadis ini baru berumur 17 tahun. Bayangkan gadis umur 17 tahun tidak ada kedua kakinya. Apa masa depan dari gadis ini? Mereka datang ke sana. Mereka datang ke rumah sakit dan minta kepada orang tuanya, kami mohon sebentar saja bawa ke KKR, bawa ke gedung pertemuan, siapa tahu Tuhan mau jamah. Keluarga ini sudah tidak ada harapan lagi. Mereka katakan, baiklah, anak gadis ini dibawa. Belum didoakan, saudara, baru masuk, kena suasana puji-pujian, kaki yang sudah mati itu bergerak kembali. Saudara tahu apa yang terjadi? Keesokan paginya, mulai engkongnya, saudaraku, mulai kakeknya, mulai neneknya, sampai cucunya, 66 orang, semuanya bertobat terima Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya, oh haleluya, tepuk tangan buat Tuhan. Oh, kami rindu ada orang-orang taat Tuhan, orang-orang yang taat. Saya tanya kepada Roy Durman, Saudara Roy, Bapak punya pelayanan sungguh indah sekali. Apa rahasianya? Dia katakan, saya menunggu selama 23 tahun. Selama 23 tahun, dia menyucikan diri, menguduskan diri, saudara, dan taat kepada Tuhan seperti seorang tentara. Tuhan katakan berangkat ke Afrika, dia berangkat ke Afrika. Tuhan bilang berangkat Irian Jaya, dia berangkat Irian Jaya. Setelah pulang dari sana dia katakan, tahun depan Tuhan suruh saya ke Denpasar. Saya percaya di Bali akan terjadi ledakan, saudaraku. Inilah rahasianya. Pelihara harta yang di dalam diri saudara. Sementara musim semi, orang lain sedang berperang, jangan kita tidur-tiduran. Maju, layani Tuhan. Yang kedua, orang Kristen harus menjadi seorang juara. Waktu Paulus berbicara tentang juara, dia berbicara tentang orang-orang Yunani, olahragawan Yunani, orang Spartan. Sudah pernah mendengar orang Spartan? Orang Spartan ini orang-orang yang dikhususkan untuk mengambil suatu kejuaraan tertentu. Contoh yang jelas, dalam Olimpiade baru-baru ini, orang-orang Rusia dan orang-orang Jerman Timur. Mereka, saudaraku, kalau menjadi olahragawan Yunani, saya cerita dulu, pertama-tama harus jadi warga negara Yunani. Saudara tidak bisa ikut pertandingan tanpa jadi warga negara. Karena itu setiap daripada orang yang ada di sini, sebelum saudara jadi warga negara kerajaan Allah, saudara tidak bisa ikut pertandingan. Juga tentara, saudara tidak bisa pakai baju hijau dan ngaku saudara tentara.
saudara harus terdaftar di dalam Tentara Nasional Indonesia, TNI Angkatan Darat ataupun Angkatan Udara. Karena itu pada waktu murid-murid kembali, dan mereka, saudaraku, bersuka cita karena roh-roh jahat tunduk kepada dia. Tuhan Yesus katakan, jangan bersuka cita karena roh-roh itu tunduk padamu, tetapi lebih bersuka cita. Karena apa? Karena namamu ada terdaftar di sorga. Berapa banyak saudara tahu nama saudara ada terdaftar di sorga? Ada dalam kitab kehidupan. Coba angkat tangan saudara. Haleluya. Saudara bersuka cita. Amin. Banyak orang ingin namanya tercatat dalam Guinness Book of Records. Tapi saya lebih senang nama saya tercatat dalam kitab kehidupan. Oke, tentang seorang olahragawan. Olahragawan ini dikatakan dia adalah seorang yang ahli, master di dalam satu olahraga tertentu. Orang-orang Rusia, orang-orang Jerman Timur sudah tahu di kolam renang di Seoul waktu pertandingan baru-baru ini Olimpiade dibabat oleh perenang Jerman Timur. Karena apa? Mereka latihannya bukan di Jerman, mereka latihannya di kota Peru, di Amerika Latin. Di kota Peru itu udaranya tipis sekali, udaranya sangat tipis, dan mereka ini dikhususkan, ditaruh di sana, diberi makanan tertentu, diberi menu tertentu, dan latihannya luar biasa berat. Berjam-jam setiap hari berlatih, setiap hari berlatih. Yang gulat ya gulat terus, saudaraku ya. Yang renang ya renang terus. Tidak heran waktu pertandingan mereka menjadi juara. Karena itu jadi orang Kristen tidak bisa santai. Coba perhatikan kalau penonton. Penonton kan angkat kaki, makan popcorn, saudaraku. Ya, ya, minum teh kotak. Kalau ada orang Kristen cuma duduk, saudara penonton. Tapi kalau saudara seorang olahragawan, saudara melatih diri. Saya melihat pelayanan yang baik dari Bram dan Diana Manusama. Kalau mereka mulai memuji Tuhan, hadirat Allah luar biasa. Tapi saudara tidak tahu bagaimana latihannya. Mereka sempat tidur di rumah saya. Saudara Bram itu kalau latihan flute, para pemusik kita yang ada di sini dengarkan. Dia latihan flute untuk memuji Tuhan. 1 hari 8 jam. Berapa jam? 8 jam. Tapi orang Kristen asal bisa main gitar 3 jurus mau melayani Tuhan. Tidak bisa, saudaraku. Dan selain itu pelayanan orang lain-lain. Jangan coba pelayanan orang lain. Contoh saja olahragawan, kalau seorang pegulat suruh renang belum tentu, saudaraku. Betul enggak? Perenang itu kan harus panjang begitu ya. Ya, bentuk badannya berbeda. Ya, demikian juga. Saudara tidak usah meniru pelayanan orang lain. Ada satu cerita yang mengandung kebenaran. Satu hari, seekor ikan, seekor kera, dan seekor kancil, saudaraku, berteman. Dan mereka katakan, mari kita saling mengajarkan kepandaian kita masing-masing. Besok pelajaran berlari, olahraga berlari. Yang memimpin tentu saja kancil, saudaraku. Saudara bayangkan, kancil mengajarkan begini loh caranya berlari, lalu kera dan ikan mencoba berlari di belakangnya. Bisa enggak, saudaraku? Enggak bisa. Keesokan paginya pelajaran berenang dan menyelam. Kancil dan kera suruh masuk dalam sungai, saudaraku. Bisa enggak, saudara? Enggak bisa. Pelajaran ketiga olahraga memanjat pohon. Ikan dan kancil suruh manjat pohon. Bisa enggak, saudara? Enggak bisa. Ada pesan Tuhan untuk anak-anak Tuhan di tempat ini. Cari talenta saudara. Cari talenta saudara dan bergerak di sana dalam karunia tersebut. Saudara yang kasih Tuhan, saya ingat waktu saya baru bertobat, saya lihat orang-orang yang bertobat lewat pelayanan kami mencoba meniru saya. Pertama, kalau ngusir setan suaranya dibikin serak, saudaraku. Gitu. Seperti suara saya. Dikira urapannya karena suaranya serak. Iya betul, ini terjadi di Bandung. Mereka kumpul rame-rame dan suaranya dibikin serak, saudaraku. Ya, itu biasa, saudara. Ikan mau mencoba untuk berlari, saudara. Ya, bukan itu saja. Lalu mereka juga semua belajar main gitar.
Semua belajar main gitar. Ya tidak bisa saudaraku. Ataupun saudara mencoba meniru pelayanan orang lain. Suatu hari ada seorang saudara, dia menangis. Dia telepon saya. Arifin, saya coba khotbah. Baru keluar 5 kata-kata, tidak bisa keluar lagi. Saya keluar keringat dingin, saya menangis. Tapi saya bilang, saudara, engkau bergerak dalam pelayanan yang keliru. Di Surabaya, ada seorang saudara. Ini olahragawan, saudara. Kenapa? Semua hasilnya dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Dia seorang yang punya karunia memberi. Karunia memberinya luar biasa. Bukan orang yang terlalu kaya, tapi karunia memberinya itu luar biasa. Suatu hari, waktu kami doa malam, organ di gereja di Surabaya itu untuk membunyikannya perlu dibanting. Jadi diangkat 3 orang dibanting, dak, dak, dak. Gitu baru bisa bunyi. Kayak orang Kristen dah. Kalau dibanting dulu baru bunyi. Ya saudaraku. Ya. Oh, saudara ini punya karunia memberi. Setiap hari kalau kebaktian bawa buku cek. Begitu dia lihat, nggak usah ngomong sama lagi. Besok Yamaha FS30 dikirim ke gereja. Nggak usah tanya. Lalu dia lihat lagi drumnya sudah butut, saudaraku. Alat-alat musiknya udah rusak. Dia bergerak dalam pelayanannya itu. Dia beri, dia beri, dia beri. Makin diberkati oleh Tuhan. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, begitu kita bertobat, ada orang mengatakan pada saya, kalau ikut Tuhan ya jangan keterlaluan. Contoh saja, begitu saya bertobat, saya meninggalkan sama sekali kebiasaan duniawi saya. Nonton, saudara, yang gak karu-karuan itu pokoknya semua berhenti. Kenapa? Kami ini seorang olahragawan. Kalau engkau mau berhasil, kata Paulus, harus seperti orang Spartan, seorang olahragawan, karena hanya juara yang mendapat mahkota. Penonton tidak dapat mahkota. Olahragawan tanggung-tanggung tidak dapat mahkota. Hanya juara yang mendapat mahkota. Karena itu kita diajar untuk melatih diri kita, memperhatikan segala sesuatu kehidupan kita, saudaraku. Di Surabaya tahun yang lalu, saya umumkan pada rekan-rekan di sana, mari kita melatih diri. Saudara sepupu kita puasa 40 hari, kita 41 hari. Untuk memenangkan mereka, harus ibadahnya lebih dari mereka. Amin, saudara. Dan pada saat itu yang ikut ya tidak banyak, cuma 30 orang. Dari 3.000, yang ikut cuma 30 orang. Banyak dipanggil, sedikit dipilih. Amin, saudaraku. Yang lain lebih baik nonton saja. Tetapi saya melihat dari 30 orang ini, mereka keluar jadi orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Dipakai Tuhan luar biasa. Karena menjadi olahragawan Spartan. Saudara, saya tantang kepada saudara di sini, diaken di sini, adakan doa pagi. Sudah dimulai ya, Pak Niko? Setiap hari Senin. Berapa orang yang datang? Berapa orang? 3 orang? 3 orang? 30 orang. Dari 1.500 yang datang 30 orang. Hanya tua-tua. Yang doa puasa, berapa orang? 40 orang dari 1.500. Tetapi saya berdoa supaya gereja di sini terkenal pertama disiplin. Amin. Tidak ada yang datang telat. Karena semuanya tentara. Semuanya penuh dengan Roh Kudus. Semuanya penuh dengan kuasa Allah. Dan saudara adalah orang-orang yang terkenal kedisiplinannya. Saya berdoa sungguh-sungguh supaya satu hari, kalau para bisnismen di Jakarta tahu, siapa itu? Pegawai yang tidak pernah telat. Datang tidak pernah telat, pulang tidak pernah colok, tidak pernah curi waktu. Datangnya selalu dan pulangnya selalu tepat pada waktunya. Oh, jemaat Betani. Itu golongan fanatik semua. Amin, saudaraku. Amin. Fanatik karena kita akan jadi juara. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Lalu kantor pajak kaget, saudaraku. Siapa nih yang bayar pajak paling banyak? Jemaat Betani lagi, saudaraku. Amin. Kita taat. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, sebagai orang Kristen, siapa setia dengan perkara kecil, engkau baru dipercaya perkara yang besar.
Saya ketemu Roy Durman, tidak heran dia diberkati Tuhan begitu rupa. Saya ketemu Dr. Kriangsak juga waktu kami mengadakan konvensi yang pertama di Full Gospel. Kira-kira tahun 84. Saya katakan, Dr. Kriangsak seorang hamba Tuhan di Thailand, saudara kenal dia. Saat ini adalah pembangun gereja yang nomor 1 di Thailand. Masih muda. Ya lebih tua sedikit dari saya, profesor. Ada mobil tersedia untuk Bapak. Mau pergi kemana jalan-jalan kami antarkan. Dia katakan, leave me alone. Tinggalkan saya sendiri. Saya tidak biasa jalan-jalan. Saya biasa baca firman Tuhan. Saya ketemu Roy Durman. Mau ke restoran mana Bapak? Dia katakan, tinggalkan saya. Saya sedang puasa 3 hari 3 malam. Tidak heran saudaraku, pada waktu dia keluar melayani, mujizat terjadi. Seperti itu. Saya interpreternya saudara. Dia mendoakan seorang anak gadis kecil, umur 7 tahun, matanya juling. Julingnya itu terlalu saudara, jadi satu ke sini, satu ke sana. Waktu dipegang dalam nama Yesus. Dan ini direkam, saudara bisa lihat rekamnya di Surabaya, matanya kembali saudara. Lalu ada seorang anak laki-laki bisu dan tuli. Begitu dipegang, yang dipegang lidahnya, saya sampai nggak tega saudaraku. Lidahnya ditarik dalam nama Yesus, mendengar dan berbicara. Tetapi kehidupannya seperti olahragawan, seperti orang Spartan, dan seperti tentara Romawi. Disiplin. Tidak ada ceritanya telat, tidak ada saudara. Jam karet, saya berdoa dalam nama Yesus. Hanya di jemaat ini tidak ada jam karet. Jam 7 kebaktian, setengah 7 kita sedatang, siap memuliakan nama Tuhan. Jam 10 kebaktian, setengah 10 kita berkumpul, pemain musik tidak ada yang jalan-jalan, siap. Dan kita akan menangkan Jakarta bagi Tuhan Yesus. Saudara, tantangan ini hanya untuk tentara. Tantangan ini untuk olahragawan saja. Kalau saudara mau jadi Kristen biasa-biasa, ya terserah. Tetapi saya percaya, setiap saudara yang di sini hidup cuma satu kali, amin. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Yang ketiga, seperti apa? Petani. Bukan sembarangan petani, tetapi petani yang bekerja keras menikmati hasil usahanya. Orang Kristen harus seperti petani yang bekerja keras. Saya ajak saudara membaca kitab Yakobus pasal ke-5 ayat 7 sampai dengan 8. Saya berdoa sungguh-sungguh terjadi gerakan di kota ini. Sebelum saya baca ini, saya mau ceritakan satu kesaksian lagi. Di Amerika saat ini ada satu gereja yang paling maju, Church on the Rock, yang dipimpin oleh pendeta Larry Lee. Dia menulis sebuah buku yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Apa judulnya? Judulnya adalah tidak dapatkan engkau menanti 1 jam saja. Itu tentang doa. Yang menarik saudaraku, waktu saya ke sana, dia kebaktiannya setiap hari setengah 6 pagi sampai setengah 7 itu berdoa. Cuma berdoa 1 jam setiap hari, yang datang tuh 1000 orang. Nah, ini kita bicara bukan Indonesia, ini kita bicara Amerika. Amerika tidak ada orang bangun pagi, betul Mark ya? Maka dari sini orang Amerika bangunnya agak siang, setengah 6 mereka bangun berdoa. Tidak heran saudara, pengajaran di tempat itu menggoncangkan Amerika. Tidak heran. Karena itu sekarang di Surabaya sedang digalakkan doa malam. Kapan doa malam Pak Niko? Di Surabaya doa malam dipimpin Bapak Gembala sendiri jam 10 sampai setengah 5 pagi. Gereja yang tidak berdoa, gereja yang mati. Gereja yang tidak berdoa akan jatuh. Sebab di dalam kita berdoa sampai malam saudara, kita mengenakan pakaian perang. Kita tidak pakai piyama seperti Raja Daud. Kita mengenakan pakaian perang. Dan mujizat-mujizat Allah dinyatakan. Kita baca Yakobus 5 ayat 7 dan 8. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan.
Tanda yang utama dari seorang petani adalah sabar, tekun. Tentara disiplin, olahragawan menundukkan diri. Kalau petani itu sabar. Karena itu saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ada 2 kali hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar. Ada 3-4 kali perkataan bersabar. Dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu, ini tandanya orang tidak sabar, ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saya percaya Pak Alex sudah memberikan contoh kepada kita tentang bersabar. Ya, saudara melihat hasil pekerjaan Tuhan sekarang. Tapi tahukah saudara, saya juga membantu dia mulai 10 tahun yang lampau. Kami mulai cuma dengan 17 jemaat. Sempat Pak Alex itu mengalami hujan musim gugur. Semuanya gugur, saudara. Baru ada hujan musim semi, 2 kali hujan. Hujan musim gugur, hujan musim semi. Waktu dia bertobat melayani Tuhan, semua itu diberikan untuk sekolah Alkitab di Surabaya. Dia dari Mojokerto ke Surabaya naik truk. Saudara, naik truk, di atas truk itu saudara, nangkring di sana, mukanya diikat sapu tangan supaya tidak kena debu. Ikut pelajaran Alkitab, pulang lagi ke Mojokerto naik truk. Sempat jadi supir bemo, sudah saya dengar kesaksiannya. Ya, saat ini ada banyak saudara di tempat ini, mungkin kau sedang mengalami hujan musim gugur dalam kehidupan saudara. Tetapi saya mau sampaikan, bertekun saudara, sabar, tanam terus, lemparkan rotimu ke air, dan engkau akan menerimanya lama sesudah itu. Kalau engkau memperhatikan awan, engkau tidak akan pernah untuk menabur. Memperhatikan angin, engkau tidak akan pernah menabur. Dan kalau engkau melihat awan, engkau tidak pernah akan menuai. Di dalam surat Galatia dikatakan, janganlah sesat, apa yang kita tabur akan kita tuai. Betul enggak saudara? Orang Kristen itu harus nabur, bukan cuma uang saja, segalanya. Saya memberikan satu ayat yang lain, Yakobus 3 ayat yang ke-18. Yakobus 3 ayat 18. Di sini ada ibu-ibu yang mulai nggak tahan. Dia katakan pada Pak Niko, Pak Niko, saya sudah berdoa untuk suami saya, tapi dia belum juga bertobat. Sabar ibu, kedatangan Tuhan sudah dekat. Ada bapak-bapak di sini mengatakan, saya ini setia dengan Tuhan, tapi saya masih dalam kesulitan ekonomi. Saya sudah mengembalikan perpuluhan, sudah memberikan persembahan khusus, persembahan tantangan, juga untuk kontrak daripada tempat ini saya sudah beri, belum ada hasilnya. Tunggu. Petani dengan sabar menantikan hasil dari tanahnya. Yakobus 3 ayat 18. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Bahasa aslinya lebih bagus. Orang yang menaburkan benih-benih perdamaian akan menuai satu tuaian kebaikan. Amin. Kalau saudara menabur benih perdamaian, saudara akan menuai buah kebaikan. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada saat ini saya mengajak saudara untuk menjadi seorang petani yang menantikan hasil berharga dari tanahnya. Saya sebagai hamba Tuhan, saya sempat mengalami hujan musim gugur. Waktu begitu saya ikut Tuhan, kelihatannya keadaannya makin merosot saudara. Tetapi saya tahu ini hujan musim gugur. Tanam, terus tanam, terus. Satu hari kita akan menuai. Dan saya mau berkata pada saudara, hari ini saya sudah mulai menikmati buah-buah kebaikan
saya mulai menikmati. Tetapi karena kita menanam, barang siapa menabur dengan limpah akan menuai dengan limpah. Siapa menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Yang pertama, sekali lagi, saudara jadi orang Kristen harus seperti tentara yang berperang. Amin. Seperti tentara Romawi. Yang kedua, seperti seorang olahragawan Spartan, olahragawan Yunani. Yang ketiga, seperti petani Israel. Petani Israel itu, saudara, mengikuti firman Tuhan, mengikuti hukum-hukum Tuhan, mempelajari firman Tuhan untuk menanam. Karena itu pada saat ini, biarlah kita yang ada di sini boleh dikuatkan. Amin. Perjuangan saudara tidak sia-sia. Saudara menanam tidak sia-sia. Saudara menundukkan diri tidak sia-sia. Seperti Roy Durman, 23 tahun. Saudara di sini ada 23 tahun mengikut Tuhan? Ada yang sudah 23 tahun mengikut Tuhan? Belum ada. Karena itu hati saya besar. Hati saya besar. Saya katakan pada Roy Durman, Roy, Tuhan itu tidak pilih kasih. Kalau Tuhan pakai kamu luar biasa, asal saya setia, Tuhan akan juga pakai saya luar biasa. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kau yang termulia di bumi dan di surga, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Saudara, saya ingin membacakan beberapa peraturan di dalam melakukan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ialah perjamuan Tuhan atau sakramen kudus yang diberikan Tuhan kepada gerejanya untuk mempererat hubungannya dengan umatnya dan hubungan umat Tuhan antara satu dengan lain. Jadi hanya anak-anak Tuhan atau murid-murid Tuhan yang benar yang boleh menerima perjamuan kudus. Orang yang belum bertobat, belum lahir baru, tidak boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Anak-anak di bawah 12 tahun tidak boleh diberikan perjamuan kudus karena mereka belum sadar dan mengerti betul tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Ini peraturan di dalam perjamuan kudus. Mari kita tundukkan kepala, saudara. Kita berdoa lebih dulu. Bapa, siang ini kami boleh melakukan sakramen perjamuan kudus Tuhan. Kami boleh makan tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur kalau kami mengingat Engkau Tuhan, mengingat pengorbanan-Mu yang begitu besar, menebus kami semua dari kerajaan gelap kepada kerajaan-Mu yang terang. Oh, terima kasih, terima kasih. Biarlah kami boleh bersuka cita memperingati pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami akan makan dan minum dengan sukacita di dalam nama Yesus. Amin. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku. Engkau Allah dan Rajaku. Kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan kita angkat tinggi-tinggi. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum. Mari kita puji Dia, berikan syukur kepada Dia. Oriala masande, Iara masande, Kiara ramaramo. Haleluya, terima kasih Tuhan.